Berbagai belahan dunia, banyak kepercayaan ataupun agama yang masih mempercayai adanya dewa. Khususnya di dalam mitologi Yunani, terdapat 12 dewa yang terkenal yang sering disebut 12 dewa Olympus. Dalam mitologi Yunani, 12 dewa Olympus juga dikenal dengan sebutan Dodekatheon. Menurut sumber, ada sekitar 17 dewa-dewi yang dianggap 12 dewa Olympus, walaupun dalam mitologinya, keseluruhan jumlah dewa yang tinggal di Gunung Olympus ada 17, namun hitungan dalam mitologi Yunani tidak lebih dari 12 dalam satu daftar. Berikut ini adalah daftar dewa Olympus dalam mitologi Yunani. Zeus adalah raja para dewa dalam mitologi Yunani. Dikutip dari Wikipedia, Zeus disebut sebagai ayah para dewa dan manusia dan tinggal di Gunung Olympus. Ia juga disebut dewa langit dan petir. Zeus sering digambarkan oleh seniman Yunani dalam posisi berdiri dengan tangan memegang petir atau duduk di tahtanya. Zeus juga dikenal di Romawi kuno dan India kuno. Zeus adalah raja para dewa dan penguasa langit. Dia adalah putra Titan Kronos dan Rhea. Bangsa Romawi mengenalnya sebagai Jupiter atau Jove. Disebutkan juga Zeus adalah anak dari Kronos dan Rhea, dan merupakan yang termuda di antara saudara-saudaranya. Zeus terkenal karena hubungannya dengan banyak wanita dan memiliki banyak anak. Hera adalah dewi pernikahan dalam mitologi Yunani. Hera merupakan kakak perempuan dan sekaligus istri Zeus. Hera adalah anak dari Kronos dan Rhea dan merupakan salah satu dari 12 dewa Olympus. Dalam mitologi Yunani, Hera digambarkan sebagai dewi yang penuh keagungan dan penuh hikmat. Hera sering ditahtakan dan dimahkotai dengan polos, mahkota berbentuk lingkaran yang hanya dikenakan oleh beberapa dewi besar. Dalam mitologi Yunani, Dewi Hera adalah sosok yang sangat menonjol dan merupakan istri sah dewa Zeus. Tapi dia juga dikenal karena temperamennya yang menakutkan. Dewi Hera juga terkenal karena cemburu pada banyak kekasih suaminya Zeus dan anak-anaknya. Kemarahan Dewi Hera yang paling terkenal adalah kemarahannya pada anak dewa Zeus yang bernama Herakles. Dalam mitologi Yunani, kemarahan Dewi Hera bahkan sampai menciptakan galaksi Bima Sakti yang terbentuk dari air susu Dewi Hera yang muncrat. Hera, yang juga dikenal sebagai Juno dalam mitologi Romawi, adalah dewi wanita, pernikahan, keluarga, dan persalinan. Dia secara luas dipandang sebagai sosok keibuan dari mitologi Yunani. Dalam seni Yunani kuno, Hera biasanya digambarkan sebagai wanita cantik dan serius yang sering duduk di singgasana. Poseidon adalah penguasa laut sekaligus dewa gempa bumi dan kuda. Dia adalah putra Titan Kronos dan Rhea. Dalam mitologi Romawi, dia dikenal sebagai Neptunus. Poseidon memperoleh lautan sebagai daerah kekuasaannya. Jika tidak sedang berada di Olympus, Poseidon biasanya tinggal bersama istrinya, Amfitrit, di istana bawah airnya di Aegea. Poseidon selalu digambarkan sebagai pria berotot dan berjanggut yang membawa trisula yang kuat. Satu pukulan dari trisulannya dapat menghancurkan sebuah batu yang sangat besar. Dia menaiki kereta perang yang ditarik 2 ekor hipokampos di atas air. Ares adalah dewa perang dalam mitologi Yunani. Ares adalah anak dari Zeus dan Hera dan termasuk dalam 12 dewa Olympus. Ia adalah dewa yang haus darah dan merupakan perwujudan dari pembunuhan. Ia juga berkuasa atas alat-alat perang, penyerangan dan pertahanan kota, pemberontakan, penjarahan, kejantanan, serta keberanian. Ares menyukai perang untuk kepentingannya sendiri. Ia menjadi lambang keributan dan kekacauan serta senang melihat pembantaian manusia dan penghancuran kota-kota. Nama Ares sendiri merupakan sumber kengerian bagi orang Yunani. Sisi keras Ares juga tercermin dalam hubungan buruk dengan orang tuanya, Zeus dan Hera. Dalam mitologi Romawi ia dikenal dengan nama Dewa Mars. Nama Mars menjadi nama salah satu planet yang dekat dengan bumi dan memiliki 2 bulan yang dinamai berdasarkan nama pengawalnya, Phobos dan Deimos. Hermes adalah dewa pembawa pesan dalam mitologi Yunani. Ia dilahirkan di Gunung Kelina di Arkadia dan Hermes adalah anak dari Zeus dan Maia dan merupakan salah satu dewa Olympus. Sebagai dewa pembawa pesan, ia bertugas mengantarkan pesan dari para dewa di Olympus kepada manusia. Dia mengenakan sandal bersayap dalam menjalankan tugasnya. Hermes juga bertugas membantu para roh menemukan jalan menuju dunia bawah.
Hermes adalah salah satu dewa yang bisa dengan bebas keluar masuk dunia bawah tanpa halangan. Awalnya Hermes digambarkan sebagai pria tua dan berjenggot, tetapi dalam perkembangan selanjutnya terutama sejak akhir abad keempat sebelum Masehi, Hermes dicitrakan ulang sebagai dewa yang muda dan atletis. Patung Hermes dengan tipe baru ini ditemukan di berbagai stadia dan gimnasium di Yunani. Hermes biasanya digambarkan dengan mengenakan topi bertepi lebar atau topi bersayapas atau yang disebut petasus, sandal bersayap atau talaria, dan tongkat yang bisa disebut kadukes atau kerikion. Dalam mitologi Romawi, Hermes dikenal sebagai Merkurius. Hephaistos adalah dewa api dan pandai besi. Hephaistos dikenal oleh bangsa Romawi sebagai Vulkan atau Mulciber. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa Hephaistos adalah putra Zeus dan Hera, namun mitos yang lebih populer menyatakan bahwa Hera melahirkannya tanpa pasangan. Hera melakukannya karena dia iri setelah melihat Zeus melahirkan Athena tanpa pasangan. Hephaistos adalah dewa yang pincang. Dia berperan sebagai pandai besi bagi para dewa dan sering membuat berbagai alat dan senjata yang sangat berguna bagi para dewa. Hephaistos disembah di semua pusat industri dan manufaktur di Yunani, terutama di kota Athena. Dia juga kadang-kadang digambarkan sedang memegang kapak. Sebagai dewa pandai besi, dia membuat banyak senjata dan zirah bagi para dewa lainnya, serta membangun istana-istana indah bagi mereka di Olympus. Dia juga membuat baju zirah bagi manusia, misalnya untuk Herakles, Peles, dan Achilles. Afrodit adalah dewi cinta, kecantikan, seksualitas, kenikmatan, dan prokreasi dalam mitologi Yunani. Ada dua legenda berbeda mengenai kelahiran Afrodit. Versi pertama, yang disebutkan oleh Homeros dalam Iliad, menyebutkan Afrodit adalah putri dari Zeus dan Dione, tetapi legenda ini kurang populer. Versi kedua, yang didasarkan pada Theogonia karya Hesiodos, menyebutkan bahwa Afrodit dilahirkan dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Titan Kronos dan dilemparkan ke laut. Alat kelamin itu ditutupi oleh buih laut atau Afros, dan dari buih-buih itulah Afrodit muncul. Menurut Plato dalam Simposium, dua kisah ini benar, karena menceritakan dua Afrodit yang berbeda, yaitu Afrodit Urania dan Afrodit Pandemos. Adapun kisah cinta Afrodite, konon, di tangan Afrodite lah terletak nasib asmara manusia. Para penyair sering menggambarkan bahwa tanpa kehadirannya, tidak akan ada kebahagiaan dan cinta. Di sisi lain, sebagai dewi cinta yang sangat cantik dengan pesona luar biasa yang dapat memikat manusia hingga para dewa, Afrodite terlibat banyak kisah cinta terlarang. Dalam banyak cerita, Afrodite adalah istri Hephaestus, dewa pandai besi yang berwajah buruk rupa. Namun, Afrodite tidak setia dan disebut pernah menjalin cinta dengan dewa Ares, Hermes, dan Dionysos. Perselingkuhannya dengan Ares dan Adonis menjadi kisah yang paling populer dibandingkan dengan percintaannya dengan dewa Olympus yang lain. Dalam mitologi Yunani, Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang, dan kerajinan tangan. Athena yang merupakan dewi perang juga dikenal sebagai dewi yang menolong para pahlawan Yunani. Athena tidak memiliki suami atau kekasih sehingga disebut sebagai Parthenos dan Pallas atau perawan. Athena sering mengalami sinkretisasi dengan dewi Romawi Minerva. Menurut legenda, Athena adalah putri kesayangan Zeus, dewa terkuat. Ibunya adalah Dewi Metis, yang merupakan dewi pemikiran dan kepandaian, dan terkenal sebagai dewi kebijaksanaan. Athena diberkahi kekuatan oleh ayahnya, kepandaian dan kebijaksanaan oleh ibunya. Pada masa klasik, Athena digambarkan mengenakan chiton atau pakaian orang Yunani kuno, panjang, kadang dengan ular di pinggangnya dan kadang mengenakan baju perang dengan helm agak terangkat ke atas. Perisainya berhiaskan gorgonion atau kepala gorgon di bagian tegahnya. Athena juga sering digambarkan dengan burung hantu di salah satu pundaknya atau disertai seekor ular. Salah satu patungnya yang terkenal adalah patung Athena Parthenos buatan Fidia. Patung setinggi 36 meter tersebut dibuat dari emas dan gading dan awalnya diletakkan di Parthenon tetapi kini telah hilang. Sementara ada juga Athena yang berduka,
yaitu sebuah relief yang dibuat sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Sementara dalam budaya Minoa Mykenae, Athena kadang-kadang digambarkan dengan sayap burung. Dalam mitologi Yunani, Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang dan kerajinan tangan. Athena yang merupakan dewi perang juga dikenal sebagai dewi yang menolong para pahlawan Yunani. Athena tidak memiliki suami atau kekasih sehingga disebut sebagai Parthenos dan Pallas atau perawan. Athena sering mengalami sinkretisasi dengan dewi Romawi Minerva. Menurut legenda, Athena adalah putri kesayangan Zeus, dewa terkuat. Ibunya adalah Dewi Metis, yang merupakan dewi pemikiran dan kepandaian, dan terkenal sebagai dewi kebijaksanaan. Athena diberkahi kekuatan oleh ayahnya, kepandaian dan kebijaksanaan oleh ibunya. Pada masa klasik, Athena digambarkan mengenakan chiton atau pakaian orang Yunani kuno, panjang, kadang dengan ular di pinggangnya dan kadang mengenakan baju perang dengan helm agak terangkat ke atas. Perisainya berhiaskan gorgonion atau kepala gorgon di bagian tegahnya. Athena juga sering digambarkan dengan burung hantu di salah satu pundaknya atau disertai seekor ular. Salah satu patungnya yang terkenal adalah patung Athena Parthenos buatan Fidia. Patung setinggi 36 meter tersebut dibuat dari emas dan gading dan awalnya diletakkan di Parthenon tetapi kini telah hilang. Sementara ada juga Athena yang berduka, yaitu sebuah relief yang dibuat sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Sementara dalam budaya Minoa Mykenae, Athena kadang-kadang digambarkan dengan sayap burung. Apollo adalah dewa musik, ramalan, panahan, penyembuhan, dan masa muda. Dia adalah saudara kembar Artemis. Ia merupakan anak dari Zeus dan Leto dan saudara kembar Artemis. Ia terkenal dengan nama Phoebos Apollo, dan dengan demikian dikenal pula sebagai dewa cahaya dan matahari. Apollo digambarkan dengan tubuh pria yang sempurna, berotot namun muda. Patung Apollo tidak pernah digambarkan memiliki janggut. Apollo adalah dewa musik. Hermes memberinya alat musik lira yang telah dia ciptakan. Hermes membuatnya dari cangkang kura-kura dan senarnya dibuat dari bulu domba. Tidak ada manusia maupun dewa yang mampu memainkan lira sehebat Apollo. Ada dua pendapat umum mengenai asal-usul Apollo, salah satunya adalah bahwa Apollo berasal dari daerah timur, pendapat lainnya mengaitkan Apollo dengan bangsa Doria dan dewa mereka, Apelai. Simbol Apollo yang paling terkenal adalah busur dan anak panah. Simbol lainnya adalah alat musik kitara, pedang, dan altar ramalan, yang melambangkan kekuatan meramal Apollo. Apollo digambarkan sebagai pemuda tampan tanpa janggut, kadang-kadang sambil memegang kitara, atau panah, atau sedang bersandar ke pohon. Artemis adalah dewi hewan liar, alam liar, dan kelahiran. Artemis adalah putri Zeus dan Titan Leto, keturunan Titan Koios dan Phoebe. Artemis adalah saudari kembar Apollo. Artemis merupakan dewi yang perawan. Representasi terawal Artemis dalam seni Yunani kuno adalah penggambarannya sebagai Potniateron, ratu hewan liar, seorang dewi bersayap yang memegang seekor rusa jantan dan macan tutul, atau kadang-kadang macan tutul dan singa. Dalam seni klasik Yunani, Artemis biasanya digambarkan sebagai perempuan pemburu Homer. Dalam Iliad menggambarkan Artemis berpenampilan seperti layaknya perempuan. Ia sering digambarkan sebagai seorang wanita muda yang cantik, bahkan mungkin sama cantiknya dengan Afrodit, dan umurnya berkisar 13–19 tahunan. Sebagai seorang pemburu, pakaian yang dipakainya hanya sepanjang lutut, sehingga dari lutut ke bawah kakinya telanjang meski kadang-kadang ia memakai sandal. Berdasarkan sajak Homer, digambarkan bahwa baju Artemis memiliki bordiran di bagian lututnya, dan baju pendeknya membuat ia mudah berlarian. Busur yang dibawa Artemis adalah busur emas, begitu pula dengan panahnya sehingga ia dijuluki sebagai Chryselakatos pembawa panah emas. 23 Artemis sering digambarkan dalam posisi memanah, dan ditemani anjing pemburu atau rusa jantan. Pada masa klasik akhir, Artemis mulai dihubungkan dengan Selene, Dewi Bulan, sehingga Artemis pun digambarkan dengan mahkota bulan sabit. Dalam seni kuno, walaupun diasosiasikan dengan bulan,
Artemis tidak pernah digambarkan sebagai bulan itu sendiri. Banyak ditemukan patung-patung kuno Artemis dengan atribut bulan sabit, tetapi bulan-bulan tersebut biasanya merupakan ornamen yang ditambahkan pada masa Renaissance. Sisanya, dua dari Hebe, Helios, Hestia, Demeter, Dionysos, Hades, dan Persephone menjadi pelengkap dari ke-10 dewa-dewi itu yang disebutkan barusan.